Sebelum terkubur, ia mengucapkan sebuah kutukan yang sangat melegenda. Kediri bakal dari kali, Tulungagung bakal dari gedung, dan Blitar bakal dari latar. Hai, gimana kabar kalian? Dulu, pas kita masih kecil, pasti ada masa-masanya kita bandel. Dan jurus andalan orang tua kita biasanya cuma satu, yaitu nakut-nakutin. Kalau gak mau makan, nanti ditampakin sosok inilah, makhluk inilah. Kalau main sampai maghrib, nanti ditempelin inilah, dijeluk sosok itulah. Banyak banget. Mungkin kita sekarang berpikir, jika itu semua cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil biar nurut. Tapi faktanya, di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan ini, pasti banyak banget legenda sosok-sosok yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Sebelumnya, makasih sudah klik video ini. Kali ini, aku akan membahas beberapa makhluk legenda yang ada di daerah-daerah Indonesia yang mungkin masih dipercaya oleh masyarakat setempat hingga sekarang. So, gak lama-lama, let's get to the story. Cerita pertama berasal dari Kediri, tempat aku lahir dan tinggal sekarang. Selain tahu pong atau tahu takwa, ada sebuah makanan yang sempat viral, yaitu pecel bunten. Dengan slogan khasnya, "Matur nuwun, biljing mriki malih." Kediri juga punya tempat ikonik seperti Simpang Lima Gumul, yang bangunannya itu mirip seperti Arc de Triomphe yang ada di Prancis. Nah, selain itu semua, ada legenda dari sejak zaman kerajaan dahulu. Sebuah kisah tentang dendam dan kutukan. Kisah tentang Lembu Suro. Lembu Suro digambarkan sebagai sosok dan kepala seperti kerbau, memiliki tanduk yang besar dan matanya berwarna merah. Tubuhnya seperti manusia raksasa, tinggi dan kekar. Kisah Lembu Suro ini berkisah tentang Dewi Gili Suci, seorang putri cantik dari kerajaan Kediri. Suatu hari, sang putri dilamar oleh Lembu Suro, sosok siluman berkepala kerbau berbadan manusia. Tak sudini menikahi sosok siluman berkepala kerbau. Akhirnya Dewi Gili Suci memberikan sebuah syarat yang terdengar mustahil. Lembu Suro harus menggali sumur besar di puncak Gunung Kelut hanya dalam satu malam. Nah, namun di luar perkiraan BMKG, ternyata Lembu Suro yang sakti ternyata hampir menyelesaikan tugasnya. Panik dong. Akhirnya Dewi Gili Suci melakukan sebuah tipu daya. Ia membuat ayam berkokok di awal agar terlihat seperti pagi. Sang siluman alhasil tertipu dan masuk ke dalam sumur buatannya sendiri. Dewi Gili Suci akhirnya memerintahkan agar sang siluman dikubur hidup-hidup, guys. Sebelum terkubur, ia mengucapkan sebuah kutukan yang sangat melegenda. Kediri bakal dari kali, Tulungagung bakal dari gedung, dan Blitar bakal dari latar. Mengutip dari website Universitas 11 Maret, bagi masyarakat di sekitar Gunung Kelut, sumpah Lembu Suro bukan hanya sekedar cerita kutukan biasa. Legenda itu dianggap sebagai cara masyarakat zaman dahulu memahami bencana alam yang terjadi akibat Gunung Kelut, guys. Tiap bagian dari kutukan itu menggambarkan dampak dari erupsi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Misalnya Kediri, yang disebut akan menjadi kali atau sungai. Hal ini dikaitkan dengan banjir lahar dan luapan sungai berantas setelah Gunung Kelut meletus. Air yang meluap sering membuat wilayah Kediri terendam, hingga nampak seperti sungai yang besar. Lalu Tulungagung, yang disebut akan menjadi gedung atau danau. Saat erupsi terjadi, material vulkanik dari Gunung Kelut kadang menyumbat aliran sungai dan menyebabkan banjir di daerah cekungan Tulungagung. Sedangkan Blitar disebut akan menjadi latar atau halaman datar. Wilayah di sisi selatan Gunung Kelut ini kerap tertutup hujan abu vulkanik, sehingga rumah dan ladang terlihat rata seperti halaman luas. Pada akhirnya, sumpah Lembu Suro bukan hanya sekedar menjadi legenda turun-temurun. Cerita ini juga menjadi cara masyarakat tradisional menjelaskan bencana alam yang mereka alami dengan menghubungkan letusan gunung, alam, dan kisah moral yang terus diwariskan hingga sekarang.
Gunung Salak, sebuah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Keindahan alamnya pastinya membuat orang terkagum-kagum. Yang pernah ke sana, coba share pengalaman kalian di kolom komentar guys. Selain alamnya yang indah, Gunung Salak juga dikenal sebagai salah satu gunung terangker yang ada di Jawa. Di banyaknya legenda di Gunung Salak, salah satunya adalah Ahul. Ahul ini digambarkan sebagai sosok kelawar raksasa berkepala seperti kera, cakarnya besar dengan lengannya yang berbulu. Sayapnya membentang hingga 3 meter. Ahul sering terlihat jongkok di hutan dengan sayapnya yang tertutup rapat. Diperkirakan jika Ahul ini adalah makhluk nocturnal atau makhluk yang beraktivitas di malam hari guys. Dua peneliti makhluk kriptid yang bernama Lauren Coleman dan Jerome Clark yang juga merupakan reporter ABC News Special Report melaporkan mengenai penemuan sosok Ahul pada tahun 1925. Mereka berdua menuliskan sebuah kesaksian saat seorang naturalis sekaligus ahli burung dan peneliti bernama Dr. Ernest Bartos sedang menjelajahi sebuah air terjun di salah satu lereng pegunungan Salak. Saat itu, Dr. Ernest melihat sosok kelelawar yang tidak ia kenali terbang di atas kepalanya. Lalu di saat itu, dia menamai makhluk itu sebagai Ahul. 2 tahun kemudian, pada tahun 1927, pada sekitar setengah 12 siang waktu Indonesia Barat, Dr. Ernest kembali bertemu dengan Ahul. Suara itu datang dari atas atap rumahnya yang dari jerami. Terdengar jelas, suara itu mengatakan, Ahul. Namun, saat Dr. Ernest keluar untuk mengecek, makhluk itu sudah pergi guys. Dr. Ernest menganggap jika Ahul ini sebenarnya bukan sosok kelelawar, tapi sejenis burung hantu guys. Namun, hingga kini, teori ini tidak didukung oleh peneliti lainnya. Bahkan teman-teman Dr. Ernest menganggap pengalaman Dr. Ernest hanyalah omong kosong belaka. Mungkin bagi orang Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Malaysia bagian barat sudah gak asing dengan cerita orang Bunian ini. Bagi masyarakat Minangkabau dan Melayu, orang Bunian ini merupakan makhluk mitologi yang dikategorikan sebagai makhluk goib. Masyarakat di sana percaya jika orang Bunian mendiami tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, seperti daerah hutan, tepi sungai pedalaman, dan juga pegunungan. Menurut Senayang yang bisa melihat sosok tak kasat mata, orang Bunian ini tidak seperti orang primitif guys. Orang Bunian ini digambarkan seperti manusia pada umumnya. Mereka memiliki postur yang tegak, memiliki tangan dan kaki, tapi mereka tak memiliki filtrum dan batang hidung. Filtrum itu bagian cekungan yang ada di atas bibir guys. Yang ini loh. Katanya orang Bunian ini memiliki sebuah kerajaan dan melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya. Bahkan mereka menikah dan berkeluarga. Masyarakat setempat sering mengaitkan kasus hilangnya penduduk setempat dengan keberadaan orang Bunian ini. Ada cerita nih dari warga Kepulauan Riau yang berinisial Y yang sempat heboh setelah hilang selama 7 hari. Sebelum Y menghilang, dia dikatakan masuk ke dalam hutan. Pihak warga yang dibantu masyarakat dan BNPB sudah mencari ke hutan, tapi tetap aja gak ketemu. Tapi pada akhirnya, Y ini pulang dengan sendirinya setelah 7 hari menghilang guys. Masyarakat sekitar percaya jika Y disesatkan oleh orang Bunian di hutan. Meski banyak yang percaya jika orang Bunian ini sering menyesatkan warga, tapi ada juga sih cerita di mana orang Bunian ini membantu manusia. Dalam tragedi kebakaran hutan Riau pada 2015, konon tim pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api turut dibantu oleh suku orang Bunian ini guys. Nah, cerita ini tuh berasal dari anggota BPBD yang memiliki kemampuan penglihatan spiritual. Dia bilang jika suku gaib orang Bunian berbondong-bondong membantu damkar. Dan itu adalah beberapa makhluk legenda yang ada di Indonesia yang mungkin masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Kalau kalian punya pengalaman tentang penampakan yang ada di daerah kalian, boleh banget kalian share di email yang ada di deskripsi. Siapa tahu aku bakal bahas di video berikutnya. Like kalau kalian suka video ini dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke guys, maaf kalau ada salah kata. Stay safe and see you in the next story and bye bye.